Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Salam sejahtera bagi kita semua kepada yang terhormat Ibu Dewi Mulyati, MSc MSc sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Reinia Sifa Zahra dengan NIM 1302620 untuk memaparkan materi tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia atau yang biasa disingkat dengan TPT khususnya dalam wilayah DKI Jakarta dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun sebelumnya, saya ingin mengulas kembali tentang Badan Konsep Baku Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh International Conference of Labor Statistician atau ILCS 13 dan menjadi acuan konsep ketenagakerjaan yang dipakai oleh BPS pada Sakernas hingga Agustus tahun 2020 yang lalu. Nah, bisa dilihat dalam peta konsep ini terdapat penduduk yang dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Nah, penduduk usia kerja merupakan penduduk yang sudah berusia minimal 15 tahun ke atas, sedangkan penduduk bukan usia kerja merupakan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun. Nah, penduduk usia kerja juga dibagikan lagi menjadi dua kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Lalu, siapa saja penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja? Nah, penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang sedang bersekolah, baik itu formal maupun informal, ibu rumah tangga, dan yang lainnya. Perlu digarisbawahi, kegiatan lainnya itu merupakan kegiatan yang aktif, bukan kegiatan seperti tidur, bersantai, berleha-leha, ataupun sebagainya. Nah, sedangkan angkatan kerja itu dibedakan menjadi kegiatan yang biasa dilakukan dalam waktu rujukan 1 minggu yang lalu. Kemudian angkatan kerja ini juga dibagikan menjadi dua bagian, yaitu bekerja dan pengangguran. Nah, penduduk yang bisa dikatakan bekerja apabila ia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan ataupun keuntungan paling sedikit selama 1 jam tidak terputus dan dalam kurun waktu 1 minggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang dikatakan sebagai pengangguran apabila ia masuk ke dalam kategori yang pertama, mencari pekerjaan, yang kedua mempersiapkan usaha, yang ketiga putus asa, atau ia merasa bahwa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu sudah diterima bekerja, namun ia belum mulai untuk bekerja. Baik, slide selanjutnya ini penjelasan konsep tentang baku ketenagakerjaan yang sudah saya sebutkan atau saya jelaskan di sebelumnya, namun ini untuk memperjelas saja. Kemudian next-nya, di sini terdapat indikator ketenagakerjaan. Nah, indikator ketenagakerjaan ini itu ada 19 indikator dan TPT atau tingkat pengangguran terbuka termasuk ke dalam salah satu indikator ketenagakerjaan ini. Data ini saya dapatkan dan saya direkomendasikan oleh ILO atau International Labour Organization yang tertera pada daftar berikut. Tapi perlu diketahui juga pentingnya TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Selain dalam data rekomendasi ILO, TPT ini juga merupakan sebagai salah satu indikator pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan SDGs Sustainable Development Goals dan juga menjadi indikator pasar tenaga dan indikator pekerjaan lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator yang sangat penting. Lalu, bagaimana indikator TPT itu dapat dilakukan? Dapat dilihat di sini perhitungan TPT yaitu merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Dan rumusnya yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja kemudian dikalikan oleh 100. TPT juga berkaitan erat dengan TKK. Kira-kira TKK apa itu? TKK itu merupakan tingkat kesempatan kerja yang merupakan persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Nah, TKK ini tentunya juga memiliki rumus, yaitu
jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja kemudian dikali 100. Lalu sesuai dengan konsep bagan baku ketenagakerjaan yang telah saya paparkan sebelumnya, sehingga jika telah diketahui angka TKK, kita akan mendapatkan angka TPT. Karena sama-sama dikalikan oleh 100, maka TKK dan TPT disebut dengan persentase, sehingga hasil akhirnya 100 sama dengan TPT ditambah dengan TKK. Seperti itu perhitungannya. Lalu selanjutnya, data presentasi yang telah saya paparkan saat ini itu tentunya memiliki sumber akurat untuk mendapatkan data terkait tentang pengangguran terbuka wilayah DKI Jakarta. Nah, sumber yang saya dapatkan itu terdapat dua, yaitu Sakernas dan juga sensus penduduk. Yang pertama Sakernas atau survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Kemudian yang kedua, sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, publikasi yang dilakukan oleh Sakernas adalah berita resmi statistik atau yang biasa kita sebut dengan BRS. Kemudian selanjutnya, di sini ada tabel tingkat pengangguran DKI Jakarta yang saya ambil menurut dari laman web resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka TPT di wilayah DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2018-nya di bulan Februari tercatat 5,73%, sedangkan di bulan Agustus tercatat 6,65%. Nah, kemudian di tahun 2019 pada bulan Februarinya tercatat 5,50%, sedangkan bulan Agustusnya tercatat 6,54%. Bisa dilihat bahwa bulan Februari dan bulan Agustus mengalami kenaikan ya, sedangkan pada bulan Agustus 2018 dan pada bulan Februari 2019 mengalami penurunan tingkat pengangguran DKI Jakarta. Lalu selanjutnya di sini tabel tingkat lagi pengangguran DKI Jakarta yang saya ambil dari laman web resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Tingkat pengangguran terbuka TPT di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020 bulan Februarinya tercatat 5,15%, lalu bulan Agustusnya tercatat 10,95%. Lalu ada juga pada tahun 2021, namun hanya tertulis data bulan Februari, yaitu senilai 8,51%, sedangkan pada bulan Agustusnya belum tercatat, karena pada tahun 2021 ini kita belum memasuki bulan Agustus, maka data yang saya ambil untuk saya kelola di dalam presentasi ini hanya sampai tahun 2020 pada bulan Agustus, yaitu senilai 10,95%. Akibat kekurangan data apabila saya jadikan tabel. Nah, selanjutnya diambil dari data yang telah saya paparkan di slide sebelumnya, gambaran grafik tabel presentasi tingkat pengangguran DKI Jakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabelnya. Dapat dilihat bahwa yang berwarna merah yaitu pada bulan Februari dan yang berwarna biru adalah bulan Agustus. Nah, yang berwarna merah tentunya ini mengalami penurunan. Sedangkan yang berwarna biru itu mengalami kenaikan, bahkan di tahun 2020 bulan Agustus sangat mengalami kenaikan, yaitu senilai 10,95%. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai grafik yang telah saya paparkan sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka di wilayah DKI Jakarta, mari kita simak video grafik berikut ini.
Ini grafik pengangguran DKI Jakarta pada bulan Februari tahun 2018. Bisa dilihat DKI Jakartanya mengalami kenaikan, lalu mengalami penurunan lagi pada bulan Agustus tahun 2018. Nah, dalam video yang sudah tertulis bahwa grafik pengangguran wilayah DKI Jakarta setiap 2 kali setahun berubah-ubah sama dengan wilayah provinsi lainnya. Maaf, sebentar saya ulang. Nah, dalam video ini sudah tertulis bahwa grafik pengangguran wilayah DKI Jakarta tiap 2 kali setahun berubah-ubah sama dengan wilayah provinsi lainnya. Data video yang diambil berupa grafik presentase yang bersumber dari YouTube channel Badan Pusat Statistik resmi, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Tentunya wilayah DKI Jakarta selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya. Nah, hingga presentase terakhir yaitu yang tadi setelah saya sampaikan, DKI Jakarta pada tahun 2020 tercatat senilai 10,95% di antara provinsi lainnya. Lalu, saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan grafik yang sudah saya paparkan dari data Badan Pusat Statistik. Nah, yang pertama jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,24% poin. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka TPT Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Yang ketiga, penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang turun sebanyak 0,31 juta orang dari bulan Agustus tahun 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian senilai 2,23% poin, sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan sebesar 1,30% poin. Lalu, sebanyak 77,68 juta orang, yaitu 60,47% bekerja pada kegiatan informal, naik 4,95% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 3,77% poin dan 3,42% poin. Terdapat juga 29,12 juta orang, yaitu senilai 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19, yaitu senilai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 senilai 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 senilai 1,77 juta orang.
Dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 yaitu senilai 24,003 juta orang. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari data yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang sudah saya paparkan materinya, yaitu saran dan tindak lanjut dari Badan Pusat Statistik. Yang pertama, ketersediaan data secara umum dapat diperoleh dari Sakernas pada bulan Februari dan Agustus. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dalam setahun terdapat 2 kali penelitian. Dan yang kedua, penyusunan data pekerjaan layak secara lengkap membutuhkan dukungan survei, khususnya karena beberapa indikator masih dihitung secara proksi melalui beberapa variabel hasil Sakernas, contohnya persen pekerja informal. Lalu yang terakhir, perlunya revitalisasi sektor dalam pengumpulan data administratif seperti data kecelakaan kerja, data pekerja anggota serikat buruh, dan data penerima jaminan sosial, serta dan sebagainya. Baik, sekian pemaparan saya mengenai tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada wilayah DKI Jakarta. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah penyampaian materi yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dewi Mulyati MSI MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya Rainia Siva Zahra dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2020, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.